Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Apabila saat ini kita sama-sama sehat, insya Allah semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan bermanfaat untuk kita sekalian. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Saat ini anak-anak berada dalam masa pengenalan lingkungan untuk peserta didik baru yang disingkat dengan MPLS. Artinya anak-anak untuk saat ini ya sebelum masuk pada kegiatan pembelajaran, anak-anak dikenalkan dulu dengan kondisi sekolah, kondisi SMPN 1 Lijen yang sangat kita cintai ini. Mulai dari personel gurunya, jumlah gurunya, tenaga-tenaga pengajarnya, tenaga tata usahanya, dan lain-lainnya. Termasuk juga dengan gedungnya, dengan lingkungan sekolah. Dengan harapan kalau apabila anak-anak sudah mengenal lebih jauh dari lingkungan yang ada di SMP 1 Lijen, anak mudah beradaptasi, tentunya akan mengurangi atau menghindari terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak-anak sekalian sangat saya banggakan. Mungkin perlu saya kenalkan dulu sebelum kegiatan ini dimulai. Ya, nama saya Adi Susanto, beralamat di Dusun Ampel Gading, Desa Taman Sari. Ya. Kalau anak-anak sering mungkin bermain ke daerah Kalibendo dari arah Lijen, tentunya anak-anak melewati di depan rumah Pak Adi. Ya. Anak-anak sekalian, perlu juga diketahui bahwa sebelum Pak Adi bersekolah atau menuntut ilmu di lanjutan atas, ya, di SMA sampai ke perguruan tinggi, bahwa Pak Adi dulu juga adalah alumni dari SMPN 1 Lijen yang dulu namanya adalah SMP Gelagah. Jadi anak-anak nggak usah khawatir, sekolah dimanapun sama, ya, sekolah di desa, sekolah di kota, semuanya sama. Yang penting tujuan kita adalah untuk menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan, ya, memproses diri kita, menyiapkan diri kita menjadi manusia yang lebih terampil, menjadi manusia yang berkarakter, menjadi manusia yang bijaksana, menjadi manusia yang memiliki tujuan, dan terakhir adalah menjadi manusia yang memiliki akhlakul karimah. Dan insya Allah kalau itu kita pegang, kita jalankan, kita akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Anak-anak sekalian, peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021, ya. Hari ini adalah hari yang ketiga anak-anak melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan untuk siswa baru. Tentunya sudah banyak hal yang didapat, tentunya sudah banyak materi yang sudah anak-anak dapatkan dari Bapak Ibu guru yang lain. Hari ini ketepatan Pak Adi mendapatkan tugas untuk menyampaikan materi tentang pembinaan mental agama di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita hubungkan, kalau kita kaitkan dengan kondisi saat ini yang sedang mengalami masa pandemi COVID-19, tentunya dibutuhkan kearifan, dibutuhkan kebijakan dalam mengambil sikap. Nah, salah satunya adalah dalam pelaksanaan kegiatan MPLS ini.
ya. Jauh-jauh hari sebetulnya kami sudah mempunyai angan-angan merencanakan untuk bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini atau masa pengenalan siswa baru ini dengan cara bertatap muka langsung. Tetapi karena perkembangan terakhir, kondisi di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di sekitar lingkungan kita tidak memungkinkan, maka dari itu kegiatan dilaksanakan dalam bentuk daring atau berada dalam jaringan. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk mencari atau menambah ilmu pengetahuan, ya, meskipun dengan cara tidak bertatap muka langsung. Baik anak-anak sekalian, ketepatan materi yang Pak Adi bawakan adalah tentang pembinaan mental yang berhubungan dengan agama yang kita anut anak-anak sekalian. Ya. Dalam agama kita, dalam agama Islam, ya, ada satu sikap yang baik, ada satu sikap yang perlu kita pertahankan, kita jalankan, ya, untuk khususnya di masa pandemi saat ini, ya. Yang pertama adalah kita harus memiliki sifat yang sabar. Sabar dalam artian tidak gegabah mengambil keputusan, tidak gegabah dalam melangkah, tidak gegabah dalam berbicara, ya, tidak gegabah dalam menentukan sikap. Tentunya kesabaran ini dibutuhkan dalam hal apapun. Misalkan, ya, kita sabar menghadapi kondisi saat ini, tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut, tetapi kita banyak memohon pada Allah, meminta pada Allah, mudah-mudahan kondisi saat ini cepat-cepat pulih seperti sebelumnya. Anak-anak sekalian, peserta didik baru, ya, tahun pelajaran 2020-2021, perlu ketahui bahwa pendidikan, ya, dimanapun dan kapanpun adalah menjadi media ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan, ya. Salah satu adalah pendidikan agama, itu adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental untuk anak-anak sekalian. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama. Karena apa? Nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar, ya. Datangnya dari keyakinan beragama. Karenanya anak-anak sekalian, keyakinan itu harus dipupuk, ditanamkan sejak kecil, sejak dini, sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, di usia anak-anak sekalian, di usia remaja ini banyak masalah tentunya yang akan dihadapi, ya. Berbeda saat anak-anak masih berada di usia sekolah dasar atau di sekolah di lingkungan SD, ya. Tentunya masalah yang kita hadapi akan berbeda apabila anak-anak sudah memasuki usia remaja pada saat seperti ini. Terutama gejolak kejiwaan yang akan mengalami berbagai macam perkembangan masalah. Misalkan di mental kita dan pemikiran kita, emosi kita, kesadaran sosial kita, pertumbuhan moral, sikap, kecenderungan yang akhirnya nanti akan ikut-ikutan, ya, apabila kita tidak memiliki dasar yang kuat. Apa dasar kita? Adalah
pondasi agama yang kuat pada diri kita masing-masing. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, di agama kita ya ada beberapa perintah yang diwajibkan kepada kita. Di antaranya adalah menjalankan sholat 5 waktu. Dan anak-anak saya yakin sudah mampu menjalankan sholat dengan baik, sudah mampu melaksanakan kegiatan sholat di rumah tanpa dipaksa oleh orang tua, tanpa disuruh oleh siapapun. Dan saya yakin anak-anak sudah mampu menjalankan kegiatan sholat itu dengan mandiri, menjadi sebuah kebiasaan, menjadi rutinitas, menjadi kebutuhan, sehingga tidak perlu diperintah, tidak perlu disuruh-suruh lagi oleh kedua orang tua kalian. Benar kan? Insya Allah anak-anak sudah mampu menjalankan kegiatan sholat 5 waktu dengan baik. Anak-anak sekalian, di samping kegiatan ritual, di samping itu adalah kewajiban kita untuk sholat 5 waktu itu, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan sholat. Di antaranya adalah sholat itu sebagai pencegah terganggunya mental anak-anak sekalian. Apa artinya? Setiap orang pasti akan menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam problema, berbagai macam cobaan. Insya Allah dengan melaksanakan sholat yang baik, dengan menjalankan sholat yang khusyuk, insya Allah hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat akan menjadi ringan, akan menjadi tenang, karena semata-mata mendapat pertolongan, mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anak tidak usah ragu ya, apabila kita mengalami masalah yang seberat apapun, seperti apapun, ayo kita berdoa, kita memohon kepada Allah ya. Salah satunya dalam bentuk melaksanakan sholat 5 waktu. Insya Allah kita memiliki ketahanan mental yang baik ya, tidak mudah terombang-ambingkan oleh kondisi saat ini, tidak mudah terbawa, karena apa? Kita sudah memiliki dasar yang kuat anak-anak sekalian. Nah, di samping itu sholat juga bisa menjadi penenang jiwa. Ya, artinya apa penenang jiwa ini? Apabila kita mengalami masalah, mendapatkan masalah dalam kegiatan di sekolah, di keluarga, di lingkungan, ayo kita laksanakan sholat. Insya Allah saat kita melaksanakan sholat, dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, dengan khusyuk, maka jiwa kita akan menjadi tenang ya. Masalah yang berat insya Allah menjadi ringan. Kenapa? Karena kita sudah bermunajat, meminta kepada Allah, meminta pemecahan masalah, meminta solusi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beberapa keutamaan atau manfaat dari melaksanakan sholat 5 waktu ya. Insya Allah kalau anak-anak bisa menjalankan sholat dengan baik, masalah apapun, masalah seberat apapun, insya Allah, bahkan kondisi negara saat ini ya, apabila umat manusia, umat Islam di Indonesia, di seluruh dunia mampu menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan ikhlas, insya Allah akan segera berakhir. Anak sekalian yang sangat saya banggakan, yang kedua, sebagai pedoman kita, sebagai landasan hidup kita adalah Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran terdapat berbagai solusi, terdapat berbagai macam solusi ya. Di sana adalah berisi firman-firman Allah. Di Al-Quran berisi firman Allah, berisi ayat-ayat Allah. Di sana terdapat banyak pemecahan dari masalah yang paling berat sampai masalah yang paling ringan sekalipun. Al-Quran adalah kitab suci yang dimiliki oleh Allah, yang dimiliki oleh umat Islam ya.
di sana berisi firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang nantinya tentunya akan menjadi pedoman, ya, akan menjadi petunjuk untuk kita umat manusia, umat Islam, untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Anak sekalian, ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil, ya, atau bisa kita gunakan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah sebagai petunjuk atau al-huda. Artinya apa? Al-Quran itu sebagai rel, sebagai rambu, ya. Jadi insya Allah kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, untuk kehidupan di dunia, insya Allah akhirat kita akan selamat, ya. Kita terhindar dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, terhindar dari, ya, larangan-larangan Allah. Misalkan kita bisa membedakan mana hak dan yang batil. Kita bisa membedakan mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang buruk, mana perbuatan yang melanggar aturan, mana yang tidak. Insya Allah kalau kita menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, kita akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran sebagai bentuk obat. Artinya apa, anak sekalian? Apabila kita sering membaca Al-Quran, sering membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran, dan kita sering membacanya di setiap saat, insya Allah kita akan mendapatkan ketenangan, kita akan mendapatkan ketenteraman dalam hati, mendapatkan kedamaian dalam hati kita. Karena di dalam Al-Quran berisi ajakan, anjuran, petunjuk yang semuanya mengarah pada perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang positif. Itu anak-anak sekalian beberapa keutamaan, ya, beberapa manfaat dari melaksanakan sholat 5 waktu dan membaca Al-Quran. Makanya saya mengajak pada anak-anak sekalian, ayo jalankan sholat 5 waktu, apabila mampu tambah dengan sholat-sholat sunnah, ya. Apabila tidak mampu, laksanakan keutamaan atau sholat-sholat fardunya dulu. Yang kedua, anak-anak sekalian, baca Al-Quran secara rutin, ya. Baca dengan baik, dengan ilmu-ilmu tajwid, belajar. Apabila saat ini anak-anak masih berada di bangku SD, MI, rutin mengaji, rutin membaca Al-Quran, ayo. Saat anak-anak berada di SMP, tetap, ya, rutin mengaji, jangan berhenti mengaji. Karena banyak pengalaman yang sudah dijalankan oleh kakak-kakak kelas kalian. Setelah masuk di tingkat SMP, ya, anak-anak sudah meraih, karena sudah mungkin merasa sudah bisa, akhirnya membaca Al-Qurannya mulai jarang-jarang, ya. Kemudian berhenti mengaji di musola, di langgar, di masjid, dan lain-lain. Nah, ini Pak diharapkan, ayo tetap kita laksanakan rutinitas itu, karena itu sangat baik untuk terutama kekuatan mental kita, ya. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, itu mungkin sedikit yang bisa Pak Adi sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong materi ini anak-anak simak, anak-anak dengarkan, ya. Kalau memungkinkan diresum, ya, diambil intisarinya. Saat kita nanti ada kegiatan di sekolah, setelah anak-anak resum, setelah anak-anak rangkum, ya, di sebuah atau di selembar kertas, setelah kita masuk kita kumpulkan, ya. Mungkin ini yang bisa Pak disampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf secara pribadi, secara kelembagaan, karena belum bisa
memberikan kepastian kapan kita bisa bertatap muka secara langsung di SMP 1 Licin. Ya. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.